Mau hilang koneksi kak. Bisa dilanjut lagi mungkin. Oke, maaf tadi ada gangguan sinyal ya teman-teman. Oke, tadi sampai di pesawat endurance ya. Sebelumnya tadi aku belum ngejelasin kalau misalkan astronot yang ikut dalam penerbangan ini ada 4 orang, yaitu Cooper sendiri sebagai tokoh utama, lalu ada Dr. Amelia Brand, yaitu anak dari Profesor Brand, lalu ada Romley, dan juga Dolly yang merupakan anggota dari NASA tersebut. Lalu uh, singkat cerita, mereka ini sudah tiba di titik titik koordinat Saturnus itu, di dekat Saturnus. Dan saat terbangun, Cooper melihat video kiriman dari anak-anaknya yang mana Tom saat ditinggalkan itu Tom itu masih berusia sekitar anak SMA sekitar 16-17 tahun ya. Dan saat sampai di Saturnus itu memakan waktu 2 tahun, dia melihat kalau misalkan bahwasannya si Tom ini ternyata udah tumbuh besar gitu, udah dewasa, dan juga Murphy yang sudah dewasa juga. Lalu saat sampai di Saturnus itu, para astronot ini melihat bahwasannya, oh ternyata di situ lubang cacingnya. Dan sebuah fakta lagi bahwasannya lubang cacing ini ternyata berbentuk bola, bukan yang seperti kita tahu itu ternyata berbentuk lubang gitu. Dia lebih seperti bola, lalu sampingnya seperti ada uh, kumpulan cahaya hitam gitu. Dan Itu kayak tapi lubang-lubang gitu ya kak. iya betul. Dan singkat cerita, mereka tuh masuk ke dalam wormhole tersebut atau lubang cacing tersebut ya. Dan fun fact juga nih, dalam proses syutingnya, Nolan beserta krunya membuat sebuah software baru untuk memproyeksikan keadaan di luar angkasa tersebut gitu. Oke, kembali lagi ke film. Saat saat masuk ke lubang cacing tersebut, ternyata pesawat yang mereka tunggangi atau endurance itu yang kita sebut endurance, dia mengalami gangguan sehingga kayak mesin-mesinnya gitu, komputernya, sistemnya nggak bisa digunakan ya. Karena di situ jelaskan kalau misalkan mereka lagi berada di dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda gitu. Juga ada gangguan uh, ruang waktu berupa distorsi gitu yang berupa tangan yang hendak meraih tangan Dr. Amelia Brand. Jadi di samping kursinya Dr. Amelia, dia melihat seperti ada tangan yang hendak meraih dia, dan Dr. Amelia juga dia ikut memegang tangan tersebut gitu. Iya iya Uh, iya. Singkat cerita mereka sudah keluar dari uh, Warhol tersebut. Lalu mereka diskusikan planet yang akan didatangi. Jadi sebelumnya kan NASA tadi udah kita sebutkan mereka udah mengirimkan orang atau tim astronot selama 10 tahun yang lalu gitu. Dan 3 planet yang mengirimkan sinyal, yaitu planetnya dinamai oleh nama dari astronot tersebut, yaitu pertama planet Miller, kedua ada planet Man, dan ketiga planet Edmonds. Dan mereka mendiskusikan bahwasannya planet yang paling dekat itu adalah planet Miller, meskipun yang mengirim data yang paling bagus itu adalah planet Man gitu. Jadi itu gini logikanya. Planet Man, dia mempunyai data yang sangat bagus yang pokoknya sangat mirip dengan bumi. Jadi pokoknya atmosfer yang sama, lalu oksigennya, gravitasi, pokoknya semua data-datanya sangat positif lah gitu. Tapi planet Man ini dia sangat dekat dengan Gargantua atau black hole gitu. Jadi banyak banget anomali di luar angkasa ini ternyata. Black hole nih yang mana kita tahu ya, dia punya gaya gravitasi yang sangat kuat yang bisa menyedot, bahkan cahaya pun bisa tersedot gitu dalam black hole tersebut. Uh, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke planet
Miller dulu yang paling istilahnya paling aman lah, paling safe gitu. Lalu yang pilihan planet Edmonds nih ternyata dia tidak mengirimkan data yang bagus dan posisinya juga 11-12 lah sama planet Man. Meskipun masih jauhan planet Man gitu dari posisi mereka berada, tapi mereka memprioritaskannya paling terakhir gitu. Jadi mereka memperhitungkan resiko yang mereka hadapi dengan si black hole ini atau yang disebut Gargantua, black hole Gargantua, yang mana kalau misalkan mereka masuk ke Gargantua itu, kemungkinan mereka bisa masuk ke dimensi yang lain yang belum pernah mereka temui, atau pergi ke masa lalu, atau bahkan kemungkinan terburuknya mereka bakal hancur berkeping-keping karena gaya gravitasi di dalam black hole itu sangat kuat kan gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke planet Miller, planet yang pertama itu. Dan akhirnya mereka sampai di orbit planet Miller, dan Cooper, Amelia, serta Dolly, dan ditambah lagi satu robot pendukung yaitu Casey. Jadi ada 2 robot, ada TARS, ada Casey. Dan mereka turun ke planet Miller tersebut. Dan satu lagi Romley tadi yang kita tahu, dia menunggu di pesawat buat mengirim data ke NASA dan juga buat mengamati gitu kan. Oh ya, perlu kita tahu bahwasannya 1 jam di planet Miller tersebut yaitu sama dengan 7 tahun di bumi yang mengalami istilahnya distorsi waktu gitu, dimana 1 jam sama dengan 7 tahun kan. Dan di situ Cooper merasa kayak, waduh, berarti aku bakal sangat tua banget saat kembali ke bumi kan, dimana 1 jam sama dengan 7 tahun. Berarti kalau misalkan mereka cuma menghabiskan waktu 3 jam aja, itu bisa berpuluh-puluh tahun, 20 tahun lebih gitu. Dan ternyata dalam proses syuting filmnya itu Christopher Nolan juga merujuk ke teori relativitas waktu Einstein, di mana 2 subjek bergerak relatif terhadap masing-masing akan mendapatkan waktu dari 2 interval yang berbeda gitu. Dan saat mau pergi, terlihat mereka kan melihat ke arah Gargantua itu ya. Dan ternyata diproyeksikan bahwa Gargantua itu seperti lubang hitam yang terdapat cahaya melingkar. Jadi ini lubang hitam dan di sini terdapat cahaya yang sangat banyak, yang sepertinya cahaya tersedot mungkin ya. Dan setibanya mereka di planet Miller tersebut, ternyata planet Miller itu cuma hamparan air luas yang sama sekali hampir tidak ada daratan gitu. Dan mereka langsung menuju ke titik di mana Dr. Miller ini dari NASA ya, kembali diingatkan yang sebelumnya dikirim NASA untuk mencari planet ini. Ternyata setelah ditemukan hanya tersisa keping-kepingnya saja, dan dapat disimpulkan Dr. Miller ini sudah meninggal gitu, sudah tidak ada. Gimana? Nggak bisa dilanjutin. Oh iya. Maksudnya keping-keping itu keping-keping pesawatnya dokter. Betul. Ininya juga apa? Pemain Yang tahun sebelumnya ya. Iya. Dan juga saat mereka lagi meneliti keping-kepingannya Dr. Miller tuh, jadi yang turun tuh cuman Amelia sama robotnya tuh Casey dan juga Dolly. Kalau Cooper sendiri dia tinggal stay di pesawatnya untuk melakukan pengolahan data dan segala macam gitu kan. Ternyata Cooper melihat kalau bahwasannya di jarak yang sangat dekat itu terdapat seperti gelombang air yang besar, kalau kita sebutkan tsunami setinggi 1 kilometer, yang itu di sana diproyeksikan gelombang tsunami itu sangat tinggi sampai menyentuh awan gitu. Jadi awan ini gelombang tsunami sangat tinggi sekali gitu. Lalu dengan cepat Cooper ada teman-teman yang masih di luar kan buat cepetan balik lagi ke pesawat nih, bakal ada gelombang besar gitu. Dan karena gaya gravitasi yang dihasilkan oleh planet
Miller ini sangat tinggi. Jadi mereka nggak bisa lari seperti di bumi. Mereka keberatan gitu, merasa berat. Dan akhirnya singkat cerita Amelia dibantu oleh Casey, yaitu robot tadi, diangkat menuju pesawat Cooper. Lalu Dolly yang tadi masih di luar tuh dia harus mati karena terseret ombak tersebut kan. Singkat cerita ombaknya udah surut lagi dan ternyata pesawat mereka mengalami mesinnya basah dan harus dikeringkan selama 1 jam 40 sekian menit, yang itu memakan waktu tadi 1 jam saja udah 7 tahun ya, makan waktu yang sangat lama gitu. Dan singkat cerita mereka sudah mengeringkan pesawat tersebut sudah berhasil mengeringkan mesinnya sendiri, dan ternyata muncul lagi gelombang yang kedua kan. Akhirnya mereka dengan cepat lari dari planet tersebut dan kembali ke Endurance atau pesawat utama tersebut. Dan setibanya di Endurance, Romley tadi yang teman yang anggota dari NASA itu yang tinggal di pesawat Endurance, ternyata dia sudah terlihat lebih tua. Kenapa? Karena dia nggak tidur di Cyrosleep. Yang tadi kita tahu Cyrosleep itu membuat bahwasannya kalau kita hibernasi di situ umur kita tetap bertambah, tapi keadaan diri kita masih tetap sama. Dan di situ terlihat kalau Romley ini udah sangat tua kan. Dan saat Cooper nanya, kita sudah makan waktu bumi ini udah berapa lama di planet tadi. Ternyata kejadian tadi itu berlangsung selama 23 tahun, 4 bulan, 8 hari. Yang mana Cooper nih semakin takut aja kan, anaknya semakin dewasa gitu. Si Murphy semakin dewasa, Tom semakin dewasa juga. Dan akhirnya ternyata selama mereka turun di planet Miller tadi, anak-anaknya ini mengirimkan video ke si Cooper. Terlihat Tom yang tadinya usia remaja, sekarang udah punya anak satu, anaknya itu laki-laki, dan dia menceritakan kalau misalkan Murphy masih ngambek gitu, ditinggal sama dia kan. Dan videonya langsung berganti lagi ke video Tom yang kedua. Itu berjarak, pokoknya sudah ada gap berapa tahun kan. Dan ternyata anak Tom yang pertama tadi, yang laki-laki tadi harus meninggal karena ISPA ya, infeksi saluran pernafasan yang diakibatkan oleh debu yang tadi di bumi disebut badai pasir, mohon maaf. Badai pasir di bumi tersebut. Tapi itu juga termasuk debu sih Kak. Karena udah yang tadi Kak bilang badai pasir itu juga kalau udah masuk itu juga nyambungnya ke debu juga tuh. Iya. Dan ternyata di akhir video Murph juga mengirim video kan ke Cooper, bahwasannya ternyata Murph nih sudah seusia Cooper saat Cooper pergi, pas meninggalin Murph nih pas Murph masih kecil. Dan ternyata Murph kini udah bekerja di PUSPEN atau Pusat Penelitian NASA bersama Profesor Brand, yaitu ayah dari Amelia Brand ya. Singkat cerita, saat Profesor Brand ini, dia kan sudah sangat tua ya, dan saat di akhir hayatnya gitu mau menghembuskan nafas terakhirnya, Profesor Brand ini bilang kalau misalkan dia berbohong tentang pesawat yang bakal mengangkut umat manusia. Yang tadi di awal itu ada 2 plan kan. Yang pertama, dia bakal menciptakan pesawat untuk mengirim umat manusia keluar dari bumi, dan yang kedua untuk menciptakan koloni baru di planet tersebut. Dan ternyata Profesor Brand ini dia berbohong gitu. Bahwasannya selama ini dia belum bisa memecahkan rumus untuk pesawat tersebut, untuk menciptakan pesawat tersebut gitu. Dan akhirnya Murphy sangat kecewa gitu kan. Dan scene berpindah ke Cooper dan kawan-kawan yang tiba di planet 2, planet Man. Di situ diproyeksikan bahwasannya planet Man tuh ternyata hanya bongkahan es gitu. Padahal sebelumnya
mereka mendapati kalau misalkan di data ini yang paling positif adalah planet Man. Ternyata setibanya di sana, planet Man ini hanyalah bongkahan es gitu. Awannya juga terbentuk dari es. Dan setibanya mereka mendarat di planet Man, mereka menemukan pesawat ya, dan juga campnya Dr. Man. Setelah mereka masuk, di situ ada gyroscope-nya yang tadi kita tahu ya. Gyroscope ini untuk hibernasi. Dan mereka membangunkan Dr. Man dan bilang bahwa kita berhasil menemukan Dr. Man gitu. Nah, setelah Dr. Man bangun, Dr. Man ini masih bilang kalau misalkan planet ini masih bagus gitu, masih layak banget buat dihuni manusia. Hingga suatu singkat cerita, Dr. Man ini ngajak Cooper untuk ngelihat planetnya lah, jalan-jalan gitu. Dan sampai di suatu tebing, Dr. Man ini mendorong Cooper, jadi dia di pinggir tebing, didorong oleh Dr. Man, jadi dia jatuh gitu ke tebing tersebut. Dan terungkap fakta bahwa Dr. Man ini berbohong gitu. Ternyata planet Man ini nggak layak huni, dia cuma pengen ngebajak pesawatnya dari Cooper dan kawan-kawan. Jadi Dr. Man ini dia udah tahu bahwasannya Profesor Brand ini dia nggak bakal berhasil menciptakan pesawat yang mengirim manusia ke luar bumi, yaitu berarti pilihannya cuma mengirim koloni manusia gitu. Dan Dr. Man nggak bisa balik lagi ke bumi, makanya dia ngebajak pesawatnya Cooper biar bisa bertahan hidup gitu, mencari planet baru untuk bertahan hidup. Dan ketika di situ terjadi perkelahian antara Dr. Man dan Cooper ya, akhirnya Cooper kacanya dipecahkan, yang mana di sana atmosfernya membuat dia nggak bisa bernafas dengan baik gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita, Dr. Man ini kembali ke camp yang awal tadi dan meledakkan campnya serta harus menewaskan Romley. Jadi Romley ini dia mati di tempatnya Dr. Man itu. Lalu Cooper mengirimkan sinyal ke Amelia dan Amelia berhasil menyelamatkan Cooper. Tapi saat proses penyelamatan itu kan memakan waktu yang cukup lama, dan ternyata Dr. Man ini sudah berhasil menuju Endurance gitu, menuju pesawat utama. Tapi saat mau landing, ternyata dia mengalami gagal landing. Jadi itu pesawat Endurance itu berbentuk kayak spinner gitu, seperti spinner, gimana ya bentukannya? Seperti spinner gini. Dan di sini banyak pesawat-pesawat kecilnya, banyak pesawat kecil yang memutari gitu. Jadi dia berputar pada porosnya gitu. Saat si Dr. Man ini mau landing, kan landing gini. Ternyata dia nggak bisa ngelok sama si Endurance dan gagal, akhirnya meledakkan pesawatnya dan Dr. Man harus meninggal di luar angkasa. Dan saat saat scene tersebut tuh sangat bagus dalam hal audionya. Kan kita tahu bahwasannya kalau misalkan di luar angkasa tuh suara kita nggak bisa kedengeran ya karena di luar angkasa. Dan di situ langsung diproyeksikan bahwasannya saat Dr. Man masih di pesawat itu, suara dia masih kedengeran, pokoknya suara mesin segala macam masih terdengar lah di audio kita. Pas ledakan terjadi dan Dr. Man keluar dan kamera ikut keluar, itu suara benar-benar mati. Jadi dapat banget itu audionya. Oke. Singkat cerita, Endurance itu kan berbentuk seperti spinner gini ya. Dan saat meledak ini, dia mendorong pesawat-pesawat lain. Jadi saat pesawatnya Dr. Man ini meledak, dia mendorong pesawat yang depannya. Jadi si Endurance ini berputar seperti spinner pada kecepatan RPM 68 RPM gitu, atau revolution per menit, yang mana itu sangat beresiko kan bagi Cooper dan teman-temannya buat landing. Akhirnya mereka memutuskan buat landing di bawahnya Endurance tersebut, yaitu dengan cara menyamakan RPM mereka dengan RPM Endurance. Jadi
RPM endurance ini 68 RPM, dan caranya mereka biar sama, biar bisa menyatu lagi dengan endurance itu, mereka harus menyamakan RPM pesawat mereka, pesawat Cooper nih yang dari planet main tadi, dengan endurance sebanyak 68 RPM. Dan itu bakal membuat manusia bisa pingsan gitu kalau nggak kuat. Dan singkat cerita, mereka sudah bisa terhubung dengan dengan endurance tersebut, dan akhirnya Cooper dan Amelia, karena tadi ya putus asa nggak bisa balik lagi ke bumi, mereka memutuskan untuk ya udahlah kita pergi ke planet ketiga, itu planet Edmonds. Meskipun tadi planet Edmonds pertama jaraknya paling jauh, kedua dia tidak memproyeksikan atau mengirimkan data-data yang positif gitu kan. Akhirnya mereka ya udahlah dengan modal nekat aja memutuskan untuk ke planet Edmonds atau planet ketiga. Tapi Cooper udah menghitungkan nih bahwasannya wah, BBM atau bahan bakar pesawat ini ternyata udah nggak cukup buat ke sana. Akhirnya dia punya ide untuk menerbangkan pesawat ini menggunakan gaya gravitasi dari black hole. Jadi dia memanfaatkan gravitasi black hole untuk memanfaatkan aerodinamisnya. Lalu setibanya di titik koordinat planet Edmonds ini, dia mendorong utama gitu. Lalu Sin menampilkan pesawat endurance yang istilahnya sangat kecil gitu, tidak ada apa-apanya dengan black hole ya. Jadi black hole itu sangat luas, sangat besar, dan pesawat endurance ini sangat kecil gitu. Dan setibanya di titik koordinat planet Edmonds, endurance ini menyalakan pendorong utama gitu kan. Tapi ternyata saat endurance ini menyalakan pendorong utama, dia berat gitu, karena masanya terlalu berat dan juga bahan bakarnya yang kian menipis kan. Akhirnya TARS atau robot yang tadi memutuskan untuk mengorbankan pesawatnya biar endurance itu lebih ringan, atau si pesawat utamanya itu lebih ringan. Jadi TARS mengorbankan dirinya buat ketarik sama si black hole tadi, sama Gargantua tadi. Dan di sini scene-nya lumayan sedih gitu kan. Dan saat TARS sudah masuk ke dalam black hole tersebut, tanpa disangka ternyata Cooper atau tokoh utama ini juga mengorbankan pesawatnya. Dan quotes keren dari Cooper yang terkenal di sini ya, Newton third law, you've gotta leave something behind. Yang mana kalau kamu ingin pergi ke suatu tempat, kamu harus rela meninggalkan atau mengorbankan seorang gitu. Oke, lalu Dr. Amelia berhasil dengan endurance itu lepas dari gravitasi si Gargantua tersebut, dan Sin beralih ke Cooper yang dimana dia masuk ke dalam black hole. Lalu di dalam black hole tuh Cooper melihat percikan cahaya putih dan pastinya merasakan tarikan gravitasi yang sangat kuat gitu. Hingga tiba saatnya pesawat dia udah nggak bisa menahan gravitasi tersebut dan meledak. Akhirnya dia melepaskan diri dari pesawat kan. Saat melepaskan diri dari pesawat tuh Cooper ternyata jatuh ke dalam lubang dan dia berhenti di suatu titik. Jadi diproyeksikan sana seperti banyak bola, dan akhirnya Cooper terjatuh sampai tiba di suatu titik. Dan terungkap fakta kalau misalkan ternyata Cooper tuh dia masuk ke dimensi yang berbeda. Dan ternyata dimensi itu adalah ruang 5 dimensi yang diproyeksikan ke dalam 3 dimensi itu. Lalu Cooper melihat Murph kecil yang mana dia ternyata di kamarnya sendiri gitu. Jadi di ruang 5 dimensi itu Cooper ternyata diproyeksikan ke dalam 3 dimensi yang mana dia berada di kamarnya sendiri. Dan Cooper melihat anaknya kecil itu, dia teriak gitu, bahwasannya ayah di sini gitu, ayah di sini. Dan ternyata suara nggak bisa kedengeran sama Murph. Akhirnya Cooper tuh memberikan
sebuah attention kepada anaknya itu dengan cara melemparkan atau menjatuhkan buku tersebut, buku yang diraknya tersebut. Dan terungkap di sini bahwasannya hantu yang selama ini Murph kecil bilang hantu itu adalah ayahnya sendiri yang menjatuhkan buku tersebut gitu. Dan suaraku jelas? Halo? Jelas jelas. Halo, iya. Oke. Dan Cooper berusaha dengan kode Morse untuk menjatuhkan buku tersebut. Jadi Cooper yang istilahnya menerjemahkan apa yang ingin dia sampaikan, karena tadi suara tidak bisa menembus dimensi mereka kan. Dia menerjemahkannya menggunakan kode Morse gitu. Lalu gak seberapa lama Tars nih mengirimkan sinyal kepada Cooper. Tadi kan Tars juga jatuh ke dalam Gargantua ini kan, ke dalam black hole nih. Dia berusaha berkomunikasi dengan Cooper melalui alat yang ada di telinganya, juga ada di Tars ini. Lalu berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Tars, bahwa dia membuat kesimpulan gravitasi dapat menembus ruang dan waktu gitu. Dan dengan memori Tars, Cooper tuh mengubah titik koordinat NASA. Jadi Cooper minta sama Tars nih untuk memproyeksikan titik koordinat dan menerjemahkannya ke dalam biner, yang mana kita tahu tadi bahwa debu-debu tadi itu merupakan titik koordinat NASA yang ternyata dikirim oleh si Cooper ini gitu kepada Cooper sendiri pada waktu itu. Dan juga mengirim rumus pemecahan masalah tentang tadi kan kita tahu bahwasannya Profesor Brand ini dia nggak berhasil memecahkan rumusan pesawat itu ya, pesawat untuk membawa manusia ke planet lain. Dan Cooper berinisiatif bahwa rumusan ini bisa dipecahkan, tapi meskipun dia nggak bisa berkomunikasi secara langsung, akhirnya dia memutuskan untuk menerjemahkan rumusan tersebut dalam bentuk Morse ke jam tangan Murphy yang tadi saat awal-awal banget itu Cooper ngasih ke Murphy kan. Akhirnya Murphy di sana diproyeksikan dia sudah dewasa kan, sudah bekerja bersama Profesor Brand, juga sudah bekerja sebagai di puspen NASA. Akhirnya dia sadar kalau bahwasannya ternyata yang berkomunikasi sama dia tuh bener ayahnya gitu. Akhirnya dia singkat cerita dia kembali ke puspen NASA tersebut dan dia merumuskan rumusan yang belum terpecahkan oleh Profesor Brand, serta pada saat itu juga dimensi tiba-tiba tertutup gitu. Yang tadinya bola-bola banyak dan memproyeksikan di balik rak buku ya. Jadi itu proyeksinya seperti kotak-kotak gitu, dan Cooper ini berada di belakang kamar anaknya gitu. Lalu saat dimensi tersebut, halo? Ya, halo. Okay. Ada gangguan koneksi? Iya. Oke, saat dilanjutin ya. Saat dimensi tersebut, Cooper melihat bahwasannya timnya yang tadi ada Dr. Amelia Brand itu berusaha menjabat tangan, dan ternyata tangan yang tadi awal dilihat itu berusaha menjabat Dr. Amelia Brand itu adalah tangan Cooper sendiri gitu. Dan scene menampilkan Cooper yang tengah pingsan di dekat planet Saturnus gitu. Dan di situ diproyeksikan bahwa Cooper diangkut oleh pesawat penyelamat dari NASA. Dan saat Cooper terbangun tuh tiba-tiba dia udah berada di rumah sakit, yang mana rumah sakit itu ternyata berada di dalam stasiun ruang angkasa yang diberi nama Cooper. Tapi dia dengan sangat pedenya, wah ternyata namaku dijadikan stasiun ruang angkasa. Tapi ternyata bukan, itu berasal dari nama anaknya yaitu Murphy Cooper gitu.
Jadi diceritakan bahwasannya orang-orang tuh nggak percaya bahwasannya Cooper uh, yang mana pada saat itu masuk ke dalam black hole berhasil selamat, dan orang-orang hanya tahu bahwasannya yang menyelamatkan hidup mereka itu adalah si anaknya Murphy Cooper. Jadi yang terkenal tuh Murphy Coopernya, padahal yang berjuang mati-matian tuh ayahnya beserta timnya. Iya. Jadi di sini uh, disimpulkan bahwa pas Cooper berada di stasiun Cooper itu ya, umur Cooper udah 124 tahun, dan tahun yang pada saat itu adalah 2156. Berdasarkan fandom ini ya, aku baca-baca di web gitu, ternyata Cooper ini lahir di tahun 2032, yang mana berarti dia belum lahir pada saat ini, pada saat 2021 sekarang. Terus saat Endurance berangkat itu, umur dia adalah 35 tahun, yaitu di tahun 2067. Lalu singkat cerita, Cooper menanyakan ke ini kan, ke regu penyelamat tadi, kalian nemu robot ini nggak, robot TARS gitu, robot pintarku. Dan ternyata mereka menemukannya juga, dan di situ TARS dalam kondisi yang istilahnya udah rusak lah, dan akhirnya Cooper berinisiatif untuk memperbaikinya. Dan singkat cerita, adegan berubah ke rumah sakit. Cooper yang mencari anaknya kan, Murphy. Ternyata Murphy ini udah di suatu rumah sakit, di suatu ruangan di rumah sakit, dan dikerumuni oleh anak-anaknya dan juga cucunya, yang mana itu juga merupakan keturunan Cooper. Tapi mereka melihat Cooper nih kayak, ini orang siapa gitu, karena pada saat itu umur Murphy udah sangat jauh lebih tua gitu, karena umur Cooper sendiri adalah 127, tapi karena Cooper karena Cooper mengalami distorsi waktu dan segala macam, jadi yang diproyeksikan ke dalam diri dia saat dia berumur 35 tahun itu mungkin 35 sampai 40 tahun itu, jadi dia sangat muda, dan sedangkan anaknya yang berusia udah 90 atau 100 ya, 90-an tuh udah sangat tua gitu, sudah sangat renta gitu. Dan di sini momen-momen mengharukan ya, dan Cooper bilang kalau bahwasannya cinta tuh bisa melewati ruang, dimensi, dan waktu gitu. Dan scene ini sedih banget sih, dan Murph bilang ke Cooper bahwasannya udah lanjutin aja misi penyelamatan Dr. Amelia. Kan tadi Dr. Amelia pergi ke planet terakhir ya, atau planet Edmonds tadi, dan belum diselamatkan, dan belum ada orang yang pergi ke sana. Udah, ayah selamatkan aja Dr. Amelia. Ayah nggak boleh ngelihat anaknya sendiri mati. Itu sedih banget sih. Dan scene terakhir diperlihatkan bahwasannya Amelia Brand yang berada di planet Endurance, ternyata tuh planet Endurance tuh sangat mirip dengan bumi. Dia punya oksigen yang memadai, dan langitnya tuh seperti langit-langit bumi, dan tanahnya juga seperti tanah-tanah bumi gitu. Dan di scene tersebut Dokter Amelia melepas helmnya, berarti di situ terdapat oksigen kan. Dia tidak memerlukan helmnya, berarti nggak ada Oke, lanjutin. Berarti di sini nggak ada unsur-unsur yang berbahaya gitu untuk manusia. Akhirnya Cooper memutuskan untuk menjemput Dr. Amelia Brand tersebut. Dan akhirnya film ditutup dengan scene seperti itu. Gitu. Yang menurutku ini merupakan film terbaik Nolan ya. Kalau dilihat dari trilogi Batman yang The Dark Knight Rises tuh menurutku terlalu apa ya? Terlalu bertele-tele dan terlalu panjang. Dan kalau di sini sangat pas, dan juga apa ya, pas banget di kamera, sedih dapet, terus pengetahuan juga dapet, yang merujuk ke kata Nolan sendiri kan, membuat film ini nih memang berdasarkan sains yang asli, atau setidaknya mendekati lah, yang selama ini orang masih bingung tuh, atau masih apa ya, masih abu-abu tuh tentang wormhole ini, dan belum terpecahkan. Itu aja. Selebihnya memang teori relativitas Einstein itu emang benar ada gitu. Jadi Nolan benar-benar
keren dalam membuat film ini gitu. Jadi tuh film ini benernya tuh bagus banget, tapi ada sisi negatifnya tuh kita harus nggak, kalau kita bosan di awal itu kita udah bakal nggak ngerti di endingnya. Jadi kita kalau nonton cuma doang, Karena kita emang bakal buat orang yang nonton tuh seperti kebingungan gitu, kayak apaan sih nih kok kayak gini, nggak logis banget gitu. Tapi saat kita sudah berhasil mendapatkan apa ya istilahnya, mendapatkan alur yang dimaksud oleh Nolan ini, alur yang dimaksud oleh sutradara ini, kita bakal paham, oh ternyata maksud dari sutradara ini seperti ini gitu. kayak tadi di scene awal ada yang si Murphy-nya tiba-tiba ada buku yang jatuh di bukunya itu kan katanya hantu. Terus kok kenceng dari judul film ya itu kayak kok tiba-tiba mau jadi horor gitu, padahal harusnya tuh kan antar bintang gitu, no. Kok tiba-tiba jadi horor gitu kak, kayak aneh gitu. Ternyata di endingnya ternyata itu ayahnya sendiri yang lagi ngasih kode morsenya untuk si anaknya gitu. Iya tuh. Jadi filmnya ini tentang kayak perjalanan untuk mencari kehidupan yang baru ya, dunia baru. Iya. Hmm, jadi kalau bisa dibilang tuh kayak gimana ya? Ya tadi ada yang bilang itu yang komen perjuangan apa ya, perjuangan ayah ya tadi. Film tentang perjuangan ayah, kayak ayahnya nih kayak punya, kayak di filmnya tadi kan juga ada ikatan batin sama anak si Murphy ini kuat banget. Jadi kayak ayah sama anaknya udah terikat banget gitu dia, kayak di scene awal si Murphy-nya nih udah nggak boleh pergi, ayahnya pergi gitu, kayak disuruh menetap, tapi akhirnya juga bener di akhir-akhir itu si niatnya Murphy untuk mencegah ayahnya pergi ini bener gitu, kayak punya sisi positif gitu di akhir-akhir film. Mereka sangat kuat gitu. Jadi apa meskipun ayahnya tidak terproyeksikan secara nyata, tapi feelingnya si Murph nih bahwasannya uh, yang berusaha berkomunikasi sama saya tuh ayah saya sendiri gitu. Itu tuh kuat meskipun dia masih abu-abu gitu. Pada saat itu juga dia masih kecil kan, masih namanya anak kecil, belum tahu banyak. Tapi saat dia dewasa dia semakin berpikir bahwasannya oh iya ternyata benar yang berkomunikasi dengan saya sewaktu kecil, sewaktu dia kembali lagi ke rumah itu, dan sewaktu sekarang yang kejamnya itu yang terakhir ternyata itu ayahnya sendiri gitu. Jadi sama memang tingginya Murph sama ayahnya tuh kuat banget gitu. sama tadi di scene akhir kan ada yang si Coopernya ini terjebak di lubang apa namanya, black hole-nya itu tuh jadi nggak berhasil ngelewatin black hole, makanya dia masuk ke ruangan 5 dimensi ya gitu ya. Kan tadi disebutkan bahwasannya kalau misalkan kita masuk ke black hole itu terdapat banyak kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama kita masuk ke dalam dimensi yang lain yang belum pernah kita temui. Yang kedua masuk ke masa lalu. Dan tiga hancur berkeping-keping karena gaya gravitasinya kuat. Dan kemungkinan yang pertama itu yang diproyeksikan dalam film ini begitu. Iya, iya, iya. Oh ya Kak, mungkin sekarang kita bisa ngadain sesi tanya jawab dulu. Mungkin teman-teman jika ada yang mau bertanya bisa bertanya lewat kolom komentar. Oh ya, ini Kak ada uh, pertanyaan dari penonton. Kira-kira menurut Kakak rating untuk film ini 1 sampai 10 itu Kakak kasih rating berapa? Kasih rate berapa? Kalau dari aku sendiri sih 9 ya. Kenapa 9? Kenapa nggak 99 atau 100 gitu, 10/10? Karena menurutku film ini dari sisi positifnya dulu ya. Sisi positifnya dia berhasil, bahwasannya tadi ya, dari segi pengambilan kamera bagus, audio juga sangat saintis gitu, dimana di luar angkasa tidak bisa mendengar suara, dan audio benar-benar diredupkan, benar-benar kita nggak dengar apa-apa. Padahal itu merupakan suatu tadi yang dokter Men tuh masuk ke endurance dan ternyata gagal dan meledak, itu kan eksplosifnya lumayan besar kan, daya ledaknya lumayan besar, dan harusnya diproyeksikan ke audionya kita mendengar bahwasannya ada suara ledakan. Nah, tapi saat kameranya pindah ke luar, dan tadinya tuh kameranya di dalam pesawat, kedengeran suara ledakannya. Saat kameranya pindah keluar, itu suara ledakannya udah nggak ada sama sekali, padahal harusnya masih ada suara ledakannya. Itu menurutku keren sih, dan uh,
berdasarkan apa berdasarkan fisika yang asli itu juga sangat bagus. Tapi menurutku masih banyak lah maksud dari Nolan yang ingin dituangkan di film ini, tapi dia masih merasa terbatas gitu. Jadi masih apa ya, saya masih harusnya ini begini bisa 100/100, tapi dia cuman bisa memproyeksikannya 8/100 gitu, nggak bisa full, benar-benar full gitu. Jadi emang menurutku Nolan ini dia punya punya batas sendiri, batas imajinasinya sendiri dalam menuangkannya ke film ini gitu. Uh, Kalau menurut Kak Dava sendiri, quotes yang paling nusuk ke hati itu di film ini itu apa, Kak? Menurutku yang quotes yang love dari Dr. Brand, yang dari Amelia Brand, itu yang love is the things that transcends time and space, yaitu cinta dapat menembus ruang dan waktu itu. Uh, kan ada nih tadi Kak, udah di review juga sama Kak Dava. Hal apa sih Kak yang paling mencolok gitu sampai kita nih wajib banget harus nonton film Interstellar ini? Kayak alurnya yang kayak bagus banget, atau pemainnya yang actingnya bagus, atau yang menurut Kakak tadi bilang audionya enak banget, kena gitu. Nah, apa sih Kak yang menurut Kakak wajib banget harus ditonton dari segi mananya? Aku bahas satu persatu ya. Untuk acting, menurutku gimana ya, masih ada kekurangan dalam penggambaran acting, yang mana harusnya Murphy ini kan punya ikatan batin sama ayahnya yang sangat kuat kan. Harusnya di scene awal dia memproyeksikan bahwasannya uh, bagaimana ya mendekat cara biar penonton tuh tahu bahwasannya Murphy sama ayah ini benar-benar deket, dan itu menurutku masih kurang gitu dari Christopher Nolan. Dia masih kurang untuk proyeksikan tersebut. Jadi dia lebih kepada alur garis besarnya tanpa mementingkan hal-hal kecil yang padahal itu tuh juga penting gitu. Itu kan pembangunan karakter di awal itu sangat penting ya. Tapi Christopher Nolan langsung ke garis besarnya dari film tersebut. Dan untuk sinematografinya dan audio itu tadi udah aku bahas berapa kali, itu keren banget sih. Dan untuk kenapa orang harus nonton ini, karena menurutku kayak apa ya, film ini mengajarkan bahwasannya apa yang kita pikirkan saat ini kemungkinan suatu saat itu bakal terjadi gitu. Jadi jangan pernah meremehkan istilahnya apa ya, imajinasi gila kayak Gargantua itu dan masuk ke 5 dimensi itu kan, bagi kita kan ini gila banget. Masa ada orang bisa ngejatuhin uh, buku dari dimensi lain, tapi kemungkinan itu bisa terjadi di suatu saat gitu. Bener-bener. Mungkin juga bumi ini mungkin juga kalau di real bisa juga kayak gitu di film, kayak tiba-tiba ada badai besar dan kita itu udah nggak bisa lagi kayak nanggepin. Kayak tadi kan di film itu yang di akhir-akhir scene panik banget karena badai debunya itu, badai pasirnya itu, mohon maaf, udah hampir nutupin semua wilayah di sana. Nah, Iya. Tuh. ini Kak, ada lagi pertanyaan dari penonton. Pelajaran hidup apa nih yang bisa didapetin menurut Kak Dava? Pelajaran hidup ya, pelajaran hidup yang seperti tadi udah aku sampaikan sih palingnya. Jangan pernah meremehkan lah suatu yang kita anggap saat ini nih sebagai uh, imajinasi atau apa ya, istilahnya suatu yang nggak mungkin lah, yang nggak mungkin terjadi, karena pada suatu saat aku yakin itu bakal terwujud gitu. Dan juga jangan pernah merasa sombong ya, karena yang seperti tadi aku bilang bahwasannya saat scene endurance yang berada di dekat Gargantua atau black hole tuh kita nih nggak ada apa-apanya, sangat kecil sekali gitu. Jadi ya benar-benar kita mesti banyak-banyak inilah, banyak-banyak uh, istilahnya tadabbur alam gitu, melihat juga ternyata alam semesta ini sangat luas dan kita nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Ini juga ada lagi satu pertanyaan dari penonton. Mungkin gak sih Kak, suatu saat nanti kita bakal kayak nyari planet lain buat tinggal gitu? Mungkin aja pada tahun-tahun
di mana manusia sudah bisa apa pola pikir yang sudah bisa berkembang, teknologi-teknologi udah memadai gitu kan. Mungkin sih. Eh, oh ya Kak Dava, yang terakhir nih sebelum kita tutup, pendapat Kak Dava tentang bedah sastra hari ini itu dan harapan untuk kedepannya itu gimana Kak? Pendapatku tentang bedah sastra seperti ini bagus ya, seperti tadi yang udah disampaikan ya, dimana uh, pada saat ini banyak orang yang sangat malas untuk literasi, istilahnya sangat apa tadi istilahnya lazy lazy Le- leader, istilahnya apa? Mohon Lazy maaf. reader. Ya, banyak leader yang mana mereka membutuhkan asupan informasi atau pengetahuan dalam bentuk mungkin audio atau visual tanpa tanpa um, tanpa harus membaca saja gitu kan. Dan informasi itu sekarang sangat mudah didapatkan dari internet gitu. Jadi nggak cuman dari off the book saja, tapi dari internet dan segala macam bisa kita dapatkan gitu. Dan harapanku ya semoga kedepannya terus ditingkatkan gitu bedah sastranya, semakin banyak orang yang antusias akan bedah sastra ini dan juga sukses selalu insya Allah. Oh gitu ya Kak. Oke Kak, makasih banyak Kak. Semoga Kak Dava juga sukses terus ya di OSIS-nya. Semoga lancar terus di Amin, bendaharanya. amin, Amin. Sukses juga ya Kak. Semoga bisa membuat OSIS jadi lebih baik ya. Sukses selalu Kak. amin. Terima Uh, kasih, terima kasih semuanya. Sekarang Kak Dava sudah bisa keluar dari live. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Wah, sayang sekali ya guys, karena waktunya singkat banget, jadi kita dengan berat hati harus mengakhiri live ini. Padahal sebenarnya tuh kalau bahas film ini atau bahas apapun mungkin nggak bisa sebentar gitu ya, kayak kita harus ngomong-ngomong ini, kita kan karena kita nih manusia kan ya, kita tuh berbeda-beda persepsi gitu. Nah, jadinya kita dengan berat hati harus mengakhiri live ini. Karena kalau bahas film itu juga nggak bakal ada habisnya. Nah, terima kasih untuk Kak Dava atas waktunya yang sudah diluangkan untuk jadi narasumber kita. Maaf juga nih Kak, kalau misalkan aku ada salah kata yang menyinggung, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Makasih banyak untuk Kak Dava udah mau jadi narasumber kita. Bener-bener sebuah kehormatan banget. Sekali lagi makasih banyak ya Kak. Makasih juga sama penonton yang udah setia mantengin kita dari awal sampai akhir acara. Makasih juga kepada panitia pelaksana, pengurus, serta pembina OSIS atas kontribusinya. Kami minta maaf jika ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, give us your words will bring you to the future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Desa Sastra selanjutnya. Dadah.